Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bertemu kembali di channel kami Jagat Kebumian, dimana kita berada di Dukuh Nogosari, Desa Ayam Putih, Kecamatan Kulit Pesantren, Kabupaten Kebumen. Kita berada sekarang di depan makam Waliullah Syekh Mubin Atau Syekh Maulana Najmuddin Ali. atau Syekh Maulana Najmuddin Ali. Oke, di sini kami nanti akan menguak sejarah beliau. Sebelum itu kami akan melakukan ziarah terlebih dahulu. Seperti apa liputan kita kali ini di Desa Ayam Putih? Tetap ikuti kami. Halo sedulur, sebelum kita berziarah ke makam Waliullah Syekh Mubin, alangkah baiknya kita bersuci terlebih dahulu. Assalamualaikum ya Waliullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Waliullah. Assalamualaikum ya Waliullah. Assalamualaikum ya Waliullah. Assalamualaikum ya Waliullah. Assalamualaikum Kanjeng Syekh Maulana Najmuddin utawa Syekh Mubin. Dalam sarengsang sowan sarengsang niat ibadah niat ngelantai dawe Gusti Allah. Romo Allah. Assalamualaikum Kanjeng Syekh Maulana Najmuddin Ali utawa Syekh Mubin. Dalam sarengsang pamit manuhun barokah pamuji saha pangestu supados mucet dalam sarengsang ijabat Gusti Allah. Menawi dalam kada sarus ibu bilang tolong kami ya saudaraku, alhamdulillah kita sudah ziarah tadi ke makam Syekh Maulana Muhammad Najmuddin Ali Mubin. Kebetulan tadi ketika kita datang ke makam, Bapak sedang nopon ya Pak, nembe membangun. Di sebelah makam ada pembangunan baru lanceh. Nah ini kita mau mengorek informasi terkait sejarah beliau Syekh Mubin dengan siapa nggih Pak? Asmanipun Bapak Bambang kalian Ibu Warti ya. Di sini Bapak Bambang dan Ibu Warti kebetulan daleme caket nggih. Caket kalian makam, paling tidak beliau-beliau
bisa memberikan sedikit informasi mengenai sejarah beliau. Nah ini Pak, pangapunten sih. Ya. Ini kami melihat di sini ada tulisan di belakang ini Sekretariat Pengurus Makam Syekh Mubin, ya. Lah itu memang dulunya atau masih sekretariat itu atau enggak? Sekretariat itu hanya digunakan di waktu-waktu kalau pas musim-musim ramai ziarah. Ramai ziarah baru diadakan, iya. Ya. Baru perkumpulan sekretariat. Tapi Iya. maksudnya istilahnya keanggotaan itu masih tetap, masih. Dan jenengan termasuk di dalamnya. Iya. Dulu pernah jadi anggota, tapi ya saya agak lama nggak pernah ikut Pembalaan. Nggak pernah ikut pembalaan. Nggih. Tapi saat ini saya dibutuhkan di sini ya saya hadir. Alhamdulillah, nggih. Alhamdulillah pas selo ngeten. Lah ini terkait sejarah beliau, ini kan kalau tidak salah di sini itu belum lama nggih Pak nggih. Iya. Pemugaran kurang lebih baru berapa tahun? Kurang lebih sekitar 5 tahun. Tahun berapa? Sekitar ya sekitar ada 8 tahunan lah. 8 tahunan nggih. Yang mugar awalnya dari sini atau dari luar Pak? Dari sini. Dari sini. Iya. Beliau kiai atau awal mulanya kok dapat wangsitnya seperti apa? Nah, jadi sejarahnya begini. Nggih. Dulunya ini makam itu makam tua. Makam tua nggih. Iya, makam tua. Kalau orang sekitar sini, orang lingkup sini itu makam dituakan. Nggih. Jadi setiap mau punya hajat apa itu pasti datang berziarah ke tempat singgah. Oh, dari dulu pun Dari nggih. dulu. Cuman untuk nama sudah ada atau belum? Nama sudah ada, namanya hanya Mbah Mubin taunya. ngaten. Itu Nggih. dari sejarah Simbah yang simbahnya Simbah itu nggak tahu asal mulanya dulunya. Tahu-tahu sudah ada. Nah, sudah ada makam itu, dan anehnya itu di sekitar makam itu tidak ada tumbuhan rumput, selalu bersih. Tanpa dibersihin sudah tanpa rumput Tanpa dan rumput. bersih nggih. Padahal dulunya tetap alas seperti itu. Nggih. Yang berlumut lah istilahnya Iya, nggih. alas. Terus setelah itu ada salah satu warga yang Nggih. termasuk kakungnya niki Oh, Tapi dia mensewa peninggal. almarhum. sudah almarhum. Dan niku benar-benar pingin tahu sebenarnya Sinten. sebenarnya siapa. Nah itu ditirakati lama sekali. Nggih. Itu hampir setiap malam itu tidurnya di Makam. Iya, di makam. Dekat makam Iya. nggih, samping makam. di samping makam. Sambil dia niku lah tirakat hanya kepengen tahu sebenarnya siapa. Simba itu bilangnya ya cuman saya ini Mubin. Saya Oh, ini ngaten. Mubin. Iya. Tapi kan seperti ini Mbah Asmane sinten? Sustarto. Oh, Mbah Sustarto. Iya, Mbah Sustarto itu semakin penasaran. Terus ditirakati terus sampai dia akhirnya menjawab, saya ini Muhammad Natmuddin Ali Mubin. Oh, Dulu dari India aslinya. asli India. Asli India. Nah, terus yang di sebelah timurnya itu ada 2 makam. Nggih. Itu Nah, sinten? putrinya, apa? Istrinya. Garwone, istrinya. Oh, garwo. Iya. Berarti yang tengah sinten? Nanti yang samping dulu ya. Oh, dari samping Yang samping dulu timur. itu istrinya itu 2. Itu dari Jawa 1, dari India 1. Oh, Tapi saya kurang paham yang dari Jawa itu yang namanya siapa. nggih. Itu namanya Ratiah sama Fatiah. Oh, ngaten. Ratiah dan Fatiah. Fatiah. Ya. Kemudian makam yang di Pendopo yang sebelah Nggih. sini ada 2 tadi. Nggih. Nah, itu dulunya Rewang Simba. Oh, nggih. Nah, Rewang Simba. Terus dia punya santri yang namanya Raden Hanyokrokusumo. Setiap dia ngaos niku sandaran di pohon yang ini ada rumahnya ini. Oh, nggih. Nah, Sing bawone kadose teng ngajeng napa Nggih. nggih? ini. Tapi di tebang itu kan bakal sakit. Jadi dulunya itu ada pohon di situ.
Niku pohon apa niku, Pak? Apa sih? Jati nggih. Bukan. Selatan apa ya? Bukan. Pepoan. Ora arek aku sejenis ora arek apa sih? Saya agak lupa nih. Pokoknya pohon yang nggak begitu digunakan bangunan lah. Nah itu setelah dipotong kan tunggaknya. Nggih, tunggaknya. Akar. Itu kan mau dibikin kayu bakar. Nggih. Nah, itu mau diplatok itu selalu rubah arah. Oh, geser nggih. Iya geser terus dibenerakan malih. Setiap Digeser mau diplatok geser malih. Oh, Sampai ada tim media ya. Jadi tim media yang mungkin dia punya indera keenam mungkin. Dia mengatakan bahwa ini tunggak harus diabadikan. Nah, makanya dulu dibikinan rumah di situ. Bikin rumah nggih, khusus untuk tunggak istilahnya sebagai ciri sejarah. Iya. Tapi kenapa sekarang tidak ada tunggaknya? Di sini ada orang gila. Nggih. Yang orang gila Dibakar itu semua. tunggak dibawa keluar dibakar, dan dulu rumah simbah itu juga dibakar. Nggih. Pernah Yang ada namanya sejarah itu. anak enggak itu sih enggak. Nggih. Nah, dari sejarah-sejarah yang apa ya, yang penuh mitos itu juga banyak sekali. Kalau Simbah Mubin itu dulunya pondoknya di daerah mana ya, Sunan Muria apa ya? Di daerah Sunan sana. Muria. Terus dia itu diutus ke sini ke Urut Sewu untuk menyebarkan agama Islam di Urut Sewu ini bersama juga di Raden Hayangprokusumo sampai wafatnya Simbah di situ. Nah akhirnya dulunya Simbah pun tidak mau dibangun. Oh ngaten. Iya. Terus pokoknya kalau mau dibangun tempat saya tidak usah. Oh, Jadi hanya sebelahnya saja. di belakangnya itu. Nggih. Akhirnya bangun di situ. Tapi kan kita orang ziarah kan kalau pas musim hujan kan kasihan juga. Nggih. Kelihatan kehujanan nah. Jelas, jelas. Akhirnya ditirakati lagi sama Simbah niki garwane. Nggih. Ditirakati terus sampai akhirnya mau. Terus dibikinin rumah-rumahan dulu. Hanya cukup Simbah aja. Oh, nggih. Awalnya nggih makanan niku enten rumahan alit pone namung niku. Nggih. Nginggile dereng Dereng wonten. Nah, niku baru dadi niku. Nah, sampai sekarang terus ya ini termasuk pembangunan Simbah sendiri yang nyari Simbah Mubin. Jadi dari orang ziarah-ziarah ya. Nggih. Oh, alhamdulillah nggih. Terus sampai bisa bikin yang depan. Kalau memang yang pertama kali ibaratnya bikin bangunan itu memang saya. Oh, ngaten. Tapi dalam arti bukan saya peletak batu pertama ya. Nggih. Kalau batu pertama itu dari Kiai Joko Simo. Nah, itu yang peletak batu pertama. Saya tinggal melanjutkan. Joko Simo iku ikutnya petanaan gitu, Pak. Ngopo klirong? Lirong. Klirong. Oh, klirong nggih. Iya. Yang namanya Simbah Abu Mahali. Masih sugeng sampai sekarang. Tesih tapi kata saya Pun sepuh, repot, nggih. ya. Oh, itu yang meletakkan batu pertama Batu pertama. di makam Simbah. Terus dulunya itu katanya itu pernah dibangun orang Jogja Nggih. sebelum dibangun ini. Oh, nggih. Jadi sore dibangun ditinggal istirahat, paginya sudah rata lagi. Ampro. Iya, rata tidak ada bangunan lagi. Oh. Ya itu pernah seperti itu katanya dulu. Ya mungkin karena waktu awal itu kan Simbah dereng kerso ya, belum Iya. mau Belum tahu. lah belum ditirakati mungkin seperti itu. Ya mungkin sedikit pengertian saya seperti itu. Ya memang kadang tidak jarang juga orang yang terpilih di hadapan Allah belum tentu mau dikuak juga sih, memang seperti itu. Iya. Terus banyak orang yang membuktikan seperti orang kepingin punya jabatan, nggih. minta dilantarkan Simbah. Akhirnya Alhamdulillah, dia berziarah ke ya. sini, alhamdulillah terlaksana.
Terus Ya. nek untuk ada dari daerah sini sendiri ada ndak Pak misalkan mengkhususkan untuk ziarah ke makam Simbah itu di bulan apa ngaten? Oh, setiap malam Ahad Manis apa ya? Adnan. Oh, Ahad Manis. Iya, itu Rutin. diadakan rutinan di sini. Kalau dulu Simbah Abu Ma'ali itu Jumat Kliwon, Nggih. tapi karena Simbah Abu Ma'ali itu tidak hanya di sini tempatnya, dia di mana-mana jadwalnya, Nggih. jadi sampai tidak mencukupi. Akhirnya di sini diganti Minggu malam. Ahad Manis. Oh, nggih. Sampai sekarang Menyesuaikan masih rutinan. kalian apa? Walaupun imam apa. Nggih. Biasa ngimami. Mbah aku mahalin. Berarti nek untuk setiap malam Ahad Manis. Ahad Minggu Manis Iya. itu rutinan. rutinan per RT, hanya satu lingkup RT atau kadus atau desa? Lingkup yang selingkup mau- yang Oh, mau aja sekitar, gitu. ya. Tapi dominan sekitar. Iya. Ada yang Kakung ikut- Setri napa namung kakung? Nggih. Kakung Setri. Oh. ada yang ikut dari itu Pandan. Metu gawe. Ndorowati Oh, daerah Dorawati juga ada yang ikut. yang sekarang. Yun sewu Pak. Menggarisbawahi maturan jenengan tadi bahwa Mbah Mubin niku punya santri Iya. namanya tadi Raden. Raden Hanyokro Kusumo. Kalau Raden Hanyokro Kusumo itu siapa Pak? Kalau sejarah itu kalau saya belum begitu paham, tapi Iya. mungkin yang ada hubungannya Hanyokro Kusumo itu pasti dari kalangan keraton ya. Dari kerajaan ya. Iya, dari kerajaan. Nah, itu mungkin juga mungkin dari Demak mungkin, karena di sana itu banyak kumpulan makam-makam raden-raden di sana itu. Nggih. Termasuk Jogja juga di keraton itu juga Sri Sultan Raden di situ juga. Nah, terus ini Pak, saya pernah dengar mitos masyarakat sekitar sini. Katanya kalau ada burung lewat atas makam sini katanya jatuh apa Iya. gimana? Itu benar nggak Pak? Benar. Benar tuh itu. Terus kepripun niku dirasa? Kalau mungkin saya dengar sejarah ya mungkin burung yang gimana saya juga Kurang paham nggih. kurang paham. Tapi yang nek burungnya Mbah niku Nggih. gemek Mas. Oh, Oh, ngoten. Gemek gemak. teng sikile wonten Ada cincin. Oh, wonten ya. cincin. Iya. Niku setiap santen pasti almarhum derek tesih gesang. Nggih. Almarhum Karwone iku. Nggih. karone Nggih. iku. Mesti mriko Oh, wis diparane ring bae Pak kados niku Oh, ngaten. tetangga nggih. Tapi Simbah pun kelanganannya juga burung dara. Burung darah nggih. Iya, Burung darah burung putih. dara. Terus sama kuda Putih. kuda apa namanya ya? Kuda pancal apa namanya? kuda pacu atau kuda pancal itu napa? Apa ya namanya yang kakinya mungkin kakinya ada ya putih-putihnya atau gimana? Oh, apa jenenge kan? Jadi kalau orang lingkungan sini punya Kuda kuda yang putih enggak seperti itu, Oke. nggak bisa nggak kuat lah. Oh, dengan ciri-ciri warna putih kakinya, Putih kakinya, terus kulitnya nopo? Anu bulu badan nopo? atau mungkin dia punya kendit putih atau Oh, gimana? kendit kendit. nggih bisa jadi. Laras. Terus ada lagi yang apa namanya ya? Kalau dulu ya sebelum ini Simbah dibangun seperti ini, Nggih. kan di sini masih seperti alas lah. Nggih. Oh ya. Orang lewat jalan ini kalau tidak ngasih Melakson. Melakson. biasanya Permisi entah lah. jatuh entah kesasar pasti lewat jalan ini. Berarti kesasar niku kados keselong nggih. Iya. Sebabnya ngendikane niku wau sing dia punya indera keenam. Nggih. Niki sedaya niki waune niki makam niki Oh, santri Simbah. makam sedoyo nggih. Nggih, ngajengan niki niki. Santri ini Mbak Niki. Kathah nggih. Oh, berarti tempat niku sing sebelah ngajeng dulunya dipergunakan Raden Haryo Kusumo. Hanyokro Kusumo. Hanyokro Kusumo Iya. buat bertapa apa gimana Buat Pak? ngaji, Oh, buat ngaos. ngaji. Iya.
untuk bersandar sambil ngaji bersandar nggih. sambil ngaji. Itu santrinya Simbah itu di situ di pohon itu. Namanya pohon apa sih? Nah, orang di sini pun banyak lah yang Jawar. Jawar. Oh, pohon jawar. Iya. Jawar itu laris bukan? Oke. Sandes, jawar itu yang Jawar sing pahit. pahit, Seperti kecil-kecil. seperti itulah yang dipotong itu kayaknya pohon jawar itu. Di sini kan dulu banyak pohon jawar di sini. Iya. Mengulas melih nggih Pak itu terkait tadi kan sempat bercerita terkait yang pertama itu burung Iya. kalau lewat atas makam itu terus jatuh mati atau gimana Itu nek ceritanya? sandekala Mas. Nggih. Nggih. Gimana? Pas sandekala biasanya. Terus langsung tiba-tiba jatuh. Nggih. Ada berarti tahu-tahu warga sekitar menemukan Burung mati. burung sudah mati posisinya nggih. Lah itu terus yang kedua terkait dulunya ini kan masih ya dikatakan alas lah nggih. Belum terjamak, jarang terjamak. Iya. Jika lewat tidak membunyikan isyarat, Iya. entah itu salam ataupun Klakson. sekedar hanya bunyi motor klakson nggih. Itu jatuh terus keselong itu ketika selain warga sini atau siapapun yang lewat, Siapapun yang biarpun warga sini gitu Iya. tetap nggih. Terutama yang dia sudah tahu kalau ini makam Simbah. Oh ngaten. Iya. Dan Tapi kalau- mengabaikan itu. Iya. Oh, cing. Kalau yang belum tahu mungkin ya Malah mboten nggih. enggak. Tapi kalau dia tidak semua. pas mungkin lewat sini kok keadaan pikiran kosong atau gimana, mungkin malah bisa pernah dulu ya Mbah ada yang Pas lagi dibangun. Heeh. Keberatan. dimasukkan ke situ ya. Oh, Jadi di situ seperti istana. anjing. Raose sing niku nggih diselong. Iya. Ternyata Setelah sadar sadar iya kok dimakan. dimakan. Sebenarnya itu sebagai nek gambaran kalau sebagai peringatan agar dianya itu lebih, yang pertama lebih hati-hati, yang kedua mungkin pengen gini loh levelan. Iya. Mungkin seperti itu. Karena kalau Simbah itu memang dia mintanya itu saya nggak usah dibangun yang mulu-mulu, yang penting Anjing. ya pada ngaji lah, Iya. Terus. Fatihah seperti itu. Tapi enten peninggalan Mbah napa mboten, Pak? Rein-reine. Nek mboten. Mboten, Nek iya. sak ngepus kula mboten. Lah niki mengulas lagi terkait diceritakan bahwa Syekh Mubin itu berasal dari India. Lah itu ngertos mboten niku keturunan saking sinten? Mbok pilih. Dan paham gue Dari mana terus? soal almarhum itu. Bisa usah. Sebenarnya ya yang agak sedikit tahu itu emang almarhum Nggih. garwane itu Ibu, nggih. ibu. Yang keduanya itu yang dia punya indera keenam tadi. Cuman yang dia punya indera keenam itu sampai saat ini pun tidak pernah muncul ke sini. Oh ngaten. Entah dia kemana. Nggih. Soalnya kula nate maos kan di teng video niku menceritakan bahwa Syekh Mubin itu keturunan dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu emang saya pun sedikit jadi ingat Nggih. ada keturunan itu juga, cuman yang keberapa entah yang Oke. ke-32 Nggih. atau yang keberapa itu. Intinya masih ada terah nggih, Iya, dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Al-Jailani. Selain itu ada ndak Pak Bu terkait kejadian-kejadian yang di luar nalar ngeten? Ya ada sedikit sejarah itu benar-benar terjadi. Nggih. Buat umpamanya seorang cewek itu mau ziarah tapi dia baru Posisi haid. apa Posisi haid. posisi haid, Halangan. berhalangan. Itu biasanya Simbah memberi apa namanya ya, teguran, tapi biasanya lewat badan orang lain. Dan dia nanti mengatakan bahwa dia tidak Suci. suci. Dan kalau bisa jangan Ya, kalau bisa di jangan. area lah nggih. Iya, yang pertama. Terus yang keduanya, kalau memang benar-benar mau ziarah itu harus wudhu dulu.
Kalau tidak wudu nanti itu pun pasti kebaca ada kejadian pasti. Nah, terus nanti si Mbah pun juga bilang seperti itu. mengingatkan lagi. Itu pernah benar-benar pernah kejadian seperti itu. Terus mungkin apalagi ya yang aneh-aneh ya. Jadi kayak gini mas, menggaris bawahi lah sedikit lah ya. Ini menurut mitos cerita masyarakat sekitar, bila ada burung posisinya sandekalang ibu, itu lewat di atas makam itu pasti jatuh. Itu kejadiannya persis kayak di daerah Bantul itu di pertapaannya Ki Rojo Niti. Itu kayak gitu. Kalau ada burung lewat atas makam pasti jatuh dan mati. Itu di daerah Bantul di pertapaannya Rojo Niti. Kalau Rojo Niti itu masih adik dari Ki Ageng Mangirwonobuyo, tapi beda ibu atau beda bapak kurang paham. Itu aromanya hampir sama. Kalau saya ngerti. Nah terus mendengar cerita jenengan bahwa santrine Mbah niku asmane Raden Banyokrokusmo. Nek sangertosa kula niku Raden Banyokrokusmo niku padha be Sultan Agung, Pak. Dari kerajaan Mataram. Kalau nggak salah itu raja ketiga Mataram. Ya mungkin namanya mirip apa satu orang walau alam lah, hanya Tuhan yang tahu. Cuman dari nama kok dan lokasi asal itu Iya. satu tujuan. Tapi memang kayaknya benar juga, karena saya itu juga sedikit mendengar itu kata dari Simbah itu seperti itu. Memang itu merupakan pokoknya ada hubungan dengan kerajaan Mataram. Nah itu rajanya entah siapa saya kira. Iya. Itu kan. Berarti kalau benar itu Raden Hanyokrokusumo utawa Sultan Agung, berarti itu raja ketiga Mataram. Sekitar Berarti tahun berapa? kalau tahunnya kurang paham, yang jelas itu masih cucu Kanjeng Panembahan Senopati Raja Mataram pertama. Itu tukar apa? Nggih, terima kasih banyak atas informasi yang diberikan kepada kami, atas waktunya, dan ini sudah memberikan suguhan juga. Pangapunten niki ngrepoti teng mriki. Nistaya lepat kula sak rencang nyuwun ageng pangapunten. Mugi-mugi niki istilahipun kula antuke swanteng simbah nggih dados barokah kula sak rencang. Terus mugi-mugi mawon istilahipun istilahnya napa nggih barokah ugi dumateng warga sekitar mriki. Dados tiyang kula namung saged ndonga sing nggih Pak. Istilahipun mugi-mugi niki silaturahmi kang manfaat dumateng khususipun kula kali Bapak Ibu sak rencang teng mriki. Ya mungkin hanya itu dari kami. Apabila banyak kekurangan, kesalahan itu karena kesalahan dari diri kami yang kurang mampu untuk mengungkap itu semua. Oke, Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Jagat Jagat Kabunian.